Ya tentu sebenarnya kecewanya setelah kasus Amar dikirim ke Nusa Kambangan itu yang disebut dengan high risk. Kalau kemarin itu dibilang high risk, 6 bulan untuk evaluasi, ya dia sebagai binaan. Nah itu kan kasus yang mana? Ini kan kasus yang sekarang ini kan belum ada keputusan Amar itu apa gitu kan. Ya kalau mau ya boleh ya. Akhirnya apa dokter? Hah? Akhirnya apa pembuktiannya? Iya pembuktian, cuma kan harusnya Bang Amar dihadirkan karena penetapan hakim. Ya, pikiran. Tapi kan enggak apa? Iya. Gue dong. Apa? Kan enggak apa-apa. Ada TV-nya kayak ini deh. Nah itu dia kok ada TV-nya bu ya? Belum dipasang kayaknya pindah mungkin. Iya makanya Karena belum ada. takutnya maksudnya tadi kan harus penetapan hakim ya Bu ya. Cuma kan ini jadi belum tahu. Feeling saya sih ditunda untuk pembuktian karena kan hakim sudah meminta untuk Bang Amar hadir kan. Tapi ternyata pihak. Jadi nanti kita lihat aja reaksinya majelis hakim bagaimana. Oke? Tapi ya dari dokter sendiri agak kecewa nggak? Pastilah itu kan hak asasi manusia. Maksudnya Bang Amar itu kan sebagai apa praduga tersangka ya Bu ya. Iya. Jadi harusnya dihadirkan kan Pak Dirjen itu bilangnya Bang Amar itu masih warga binaan di kasus yang ini kan beda kasus. Kalau emang nggak kasus ditutup aja sidangnya selesai udah terusin. Bang Amar juga kalau seandainya emang harus dipindahin ke sana dia sudah ikhlas kok, malah lebih enak. Cuman kan ini bukan masalah kita marah tuh bukan masalah dia dipindahin ke sana, tapi kita marah sangat disayangkan gitu ya Bu. Ya, minggu lalu kan Harus hakim kan di sudah sini, minta gitu. kepada jaksa untuk supaya jaksa itu menghubungi lapas di Nusa Kambangan. Jadi Amar dihadirkanlah hari ini. Namun kalau misalnya hari ini tidak, itu kan artinya hakim ini kan mewakili suatu lembaga tertinggi, Mahkamah Agung. Itu undang-undang loh. Kalau misalnya tidak bisa Pamit dulu ya. dihadirkan, Bu tunggu sini ya. Sama Oke, itu boleh nggak? ya. Aku mau, Ya, 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 ya. ambil gitu. ya. Misalnya pun tidak akan dihadirkan kalau misalnya info kemarin ya kan sudah banyak tahu kan sudah banyak di media gitu itu tidak diberikan dan tidak diizinkan katanya adalah karena apa perintah dari menteri dan dirjen tidak boleh, artinya ini kan tidak patuh kita sebagai negara hukum. Negara hukum itu sudah mempercaya Mahkamah Agung melalui sidang pengadilan dan semua kasus apa yang terjadi disidangkan di pengadilan itu hakim punya kuasa penuh untuk memutuskan segala apa yang terjadi dalam kasus tersebut gitu. Nah, minggu lalu sudah tahu semua. Jadi bukan hal yang rahasia gitu ya karena hakim sudah minta sendiri. Nah, selama ini kan juga keluarga kan komunikasinya juga terbatas. Hanya bisa kepada PH. Kita pun juga kalau sekarang mau komunikasi kan harus bikin surat dulu dan surat itu nggak langsung dibalas begitu. Jadi masih adalah hambatan-hambatan untuk komunikasi. Sementara Amar sendiri kan ingin berbicara tentang dirinya, tentang kesehatannya, tentang apa yang harus ini kan perlu komunikasi dengan saya, perlu komunikasi dengan PH-nya juga. Nah ini ya mudah-mudahan berubah lah gitu. Nggak tahu siapa tahu Amar sudah ada di sini di Jakarta atau gimana. Karena kalau misalnya sudah ada di sini bisa dihadirkan itu akan lebih dapatkan informasi lebih banyak dari Amar. Gitu. Ibu artinya akan tetap mengupayakan untuk Oh iya sampai dari awal pun juga ingin ke Nusa Kambangan itu supaya terutama itu kan dorongan moral untuk Amar sendiri ya karena Amar sendiri udah bilang dengan saya waktu di Cipinang pun khawatir kalau akan dipindahkan ke NK karena sudah beberapa kali juga ada permintaan ada inilah disuruh nggak boleh ngomong banyak. Nah, dia di dalam kan nggak bisa ngomong banyak, nggak bisa ketemu sama mas-mas babak di sini kan. Nah itu saya bilang pokoknya ya harus kuat, harus sabar gitu. Gitu. Ya. Ya yang sidang yang waktu itu aja di sini. Kalau yang langsung belum pernah. Kalau saya itu semua masih melalui PH-nya. Jadi PH yang di sini aja habis sidang itu sebegitu baiknya Bu Hakim memberikan waktu untuk bisa 10 menit dan itu sangat bermanfaat bisa langsung komunikasi, terakhir video call juga ya di sini. Setelah itu nggak pernah ada lagi gitu. Baik saya, Adit, Panji apalagi gitu. Kalau selama ini kan Amar ini bu ini gitu. Misalnya seperti itu kan. Tapi ya nggak bisa gitu ya. Apa yang saya ini pesannya ke
Pak John sebagai pihaknya, kemudian Pak John menyampaikan lah kepada Amar ketika telepon terakhir kemarin. Dokter Lia juga sama, nggak bisa juga gitu. Artinya Ibu kecewa ketika di Jenpas mengatakan tidak bisa. Ya tentu sebenarnya kecewanya setelah kasus Amar dikirim ke Nusa Kambangan itu yang disebut dengan high risk. Kalau kemarin itu dibilang high risk, 6 bulan untuk evaluasi, ya dia sebagai binaan. Nah itu kan kasus yang mana? Ini kan kasus yang sekarang ini kan belum ada keputusan Amar itu apa gitu kan. Masih pada saat kemarin membacakan eksepsi, kemudian jaksa penuntut kemudian menolak, eksepsi kan masih baru di situ. Belum nanti sampai kepada hari ini kan harusnya kan saksi-saksi dari jaksa. Nah nanti baru saksi dari kami gitu loh. Nah ya pasti itu kecewa karena kan semua itu dibawa ke Nusa, dari yang semenjak Amar dibawa ke kantor polisi untuk di BAP itu kan nggak ada yang tahu. Harusnya kan ada surat, langsung Amar diambil sampai jam 3 pagi diperiksa gitu. Nah setelah itu kan terus rame langsung bawa Nusa Kambangan. Artinya itu kan high risk-nya dianggap itu apa, sementara yang besar-besar kan yang udah tahu hukumannya mati, kemudian banding seumur hidup, kenapa nggak di sana MK gitu. Walaupun di sana sekarang katakan sudah bagus, karena sana dibina ini, tapi Nusa Kambangan itu loh yang dalam tanda petik itu yang masih kami yang belum tahu kondisi ada di sana seperti apa. Gitu. Kalau misalnya di sini kan bisa kita kunjung, bisa ngobrol, paling enggak itu kan dorongan dia, memberikan dia kekuatan mental dan segala macam itu kan lebih bisa gitu. Karena saya tahu Amar itu mengalami kecemasan, mengalami apa, ya mentalnya itu saya tahu persis. Mungkin langkah apa lagi yang diupayakan? Ya kalau langkah-langkah hukum kan sudah di sini ya, melalui PH, kemudian langkah-langkah secara pendekatan untuk bisa menyampaikan upaya-upaya itu dengan bersurat lah ke beberapa yang terkait, kementerian terkait, sampai sekarang juga belum ada jawabannya. Lah asasnya kemanusiaan keadilan aja sebagai warga negara itu yang harus diberikan perlindungan hukum itu yang kami harus ini, karena kan sudah jelas di dalam KUHP itu kan filosofinya kan KUHP untuk kepentingan individu salah satunya. Nah kepentingan individu sebagai warga negara itu yang harus diberikan perlindungan, apalagi kita setiap saat aja bayar pajak. Dan bayar pajak ini kan untuk membayar para pimpinan-pimpinan pejabat yang ada gitu. Ini yang kira-kira seperti itu. Ya. Kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Tahan. Maaf Kak. Ibu yang tadi ibu dia mana ya? Pas saya itu udah bisa. Ayo Kak. Menurut kami kedua atas nama terdakwa Hasan bin Sadikin dan kawan-kawan yang terbuka dan terbuka. Silakan penuntut umum menghadirkan terdakwa. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, media elektronik yang kami muliakan. Kami penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Asep alias Cecep bin Sadikin dan kawan dengan kesungguhan hati dan sudah sangat serius telah melaksanakan penetapan hakim nomor 632/Pitsus/2025/PN Jakarta Pusat yang menetapkan untuk menghadirkan para terdakwa pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Jakarta Pusat, baik dilakukan secara formal dengan mengirim surat resmi kepada Dirjen Permasyarakatan dan secara informal koordinasi dengan pihak Lapas dan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait kita lanjut pelaksanaan penetapan hakim tersebut. Jadi dibacakannya saja. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 3 Desember 2025 yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 632 garing sus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat di Jakarta sehubungan dengan